Order now. Novel Ikatan Cinta, download klik sekarang. Aku tuh dari sebelum nikah tuh emang pengen banget punya bisnis, dan salah satunya adalah bisnis pakaian gitu kan. Dan dulu itu udah pernah jatuh bangun juga. Santai yang pas jalan tadi ya. Iya, dan apalagi kan persiapan kita tuh benar-benar sebentar. Terus kayak stok juga sebenarnya tuh udah habis. Ini tuh bajunya benar-benar baru jadi semalam. Makanya bismillah deh, bismillah, mudah-mudahan nggak ada yang revisi gimana-gimana, dan alhamdulillah semuanya lancar. Dan kita jadi belajar apa yang ngelihat backstage tuh kayak model-model tuh harus di-appreciate banget karena ternyata mereka juga nantinya cepet-cepet langsung lari langsung Ada yang ganti. jatuh lah, ada yang Ya, apa jadi gitu. keren lah mereka. Iya, masya Allah sih. Kenapa harus namanya atas bawah? Apa? Ada brand dan brand. Jadi kalau atas bawah itu brand aku. Jadi kita baju-baju muslim yang cowok. Kalau misalnya di Irdain itu yang Dinda, karena aku harus atas bawah karena kalau aku tuh termotivasi dari dulu tuh kalau nyari baju koko tuh susah banget. Mulai dari cari gamisnya sampai atas bawahnya sampai akhirnya bikin nama yang atas bawah biar orang langsung atas dan bawahan gitu kan. Terus pengennya juga semua segmen masuk. Jadi yang di atas ataupun di bawah, middle semuanya bisa menikmati, bisa pakai baju ini. Gitu. Kalau aku sendiri diridain karena aku melihat banyaknya wanita-wanita muslimah sekarang udah pada keren-keren banget fashionnya, dan cukup bisa dilihat di mata Indonesia maupun di luar negeri. Dan ya aku pengen menciptakan sesuatu yang benar-benar bisa dilirik di mana aja sih. Sudah terbuat dari kapak atas bawah ini Brandnya. bisnisnya. Ini tuh kita serba mendadak sih ya, tapi alhamdulillah karena memang tim semua juga komit buat sama-sama ngejar. Alhamdulillah kekejar, padahal kita baru mulai startnya itu dari bulan Maret awal ya. Iya, Maret awal. Maret awal. Jadi sebenarnya kita tuh awalnya tuh udah punya brand masing-masing dari sebelum menikah, tapi namanya itu tuh kita nama awalnya bukan Rebranding ini. gitu. Akhirnya kita nge-rebranding baru banget tuh kemarin, karena kita baru ada waktu untuk fokusnya kemarin gitu. Dan momennya juga lagi pas banget pas Ramadan. Ramadan, Lebaran, orang lagi nyari-nyari baju koko kan. Iya. Jadi ya bismillah. Alhamdulillah juga kemarin habis launching dua-duanya, responnya pada bagus banget, bahkan orang sampai kebut nyari itu ya kayak rebut-rebutan gitu ya. Iya, Alhamdulillah. Ini kesempatan dulu nggak sih di bulan Ramadan ini? Pasti dong, pasti berkah karena kita tuh prinsipnya gini. Ini kan kita jualan baju, tapi baju yang dipakai ini adalah baju yang dipakai di momen-momen penting, momen Lebaran, pakai sholat dan lain Iya. sebagainya. Jadi semoga ada keberkahan buat kita semua. Desainnya by Dinda sama by Ray juga. Iya, desainnya baik kita berdua karena memang aku sama Ray juga sama-sama suka fashion. Terus kita sama-sama suka kapelan bajunya. Terus kayak kenapa kita nggak bikin sesuatu buat yang kita pakai juga gitu. Makanya kita benar-benar menciptakan yang emang kita beneran pakai. Dan insya Allah sih baju-baju kita ini akan kita pakai mungkin pas Lebaran ya. Lebaran mungkin juga kalau misalnya ada yang ini kita bakal nyiapin buat Idul Adha series karena kan udah kalau untuk Lebaran udah terlalu mepet banget kan ya. Jadi teman-teman harus pantau terus akunnya, jangan sampai nggak kebagian kayak kemarin ya. Iya gitu. Ini impian juga nggak sih? Wah, ini impian aku udah lama banget sebenarnya. Impian istriku. Aku tuh dari sebelum nikah tuh emang pengen banget punya bisnis, dan salah satunya adalah bisnis pakaian gitu kan. Dan dulu itu udah pernah jatuh bangun juga, udah pernah di posisi dimana failed mulu, gagal mulu, entah itu hijab, entah itu baju, selalu gagal. Tapi karena sekarang mungkin udah punya suami dan suami mensupport sekali gitu, jadi ya bismillah katanya Ray juga untuk kita jalanin bareng-bareng gitu. Apa yang buat mungkin udah gagal tapi terus bangkit sih maju terus? Karena aku percaya aja sih namanya usaha itu kan nggak mungkin kan nggak ada hasilnya kalau kita terus berusaha ya. Dan kegagalan itu kan bukan sesuatu hal yang ngebuat kita jadi berhenti, tapi justru malah ngebuat kita untuk terus membuktikan bahwa ya kita pasti bisa kok akan mencapai semua impian kita kayak gitu. Nah, untuk tren baju lebaran sendiri tahun ini mungkin Kak Dinda sama Kak Ray nyiptain seperti apa nih? Ada buat siapa juga nggak sih? Kalian berdua Buat keluarga? buat Lebaran. Karena ini kan sebenarnya kita brand masing-masing ya, atas bawah sama Dirdain, tapi kita bikin kalau cowoknya ada di atas bawah, ceweknya ada di Dirdain. Makanya tadi juga pasionan. Tadi model-modelnya juga warnanya selalu sama terus. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau nyari cowoknya di atas bawah, nyari ceweknya di Dirdain. Gitu. Dan kita lebih ke apa ya, mau bikin baju muslim, apalagi aku atas bawah ya.
aku pernah ngalamin kayak kemarin waktu ke Paris aku pakai gamis di tengah jalan, di videoin orang, diketawa-ketawain orang. Jadi aku mau bikin gamis itu nggak sekolot yang kalian pikir gitu loh. Gamis itu bisa keren juga, dan ini adalah bisa dibikin jadi daily wear juga. Jadi mau bikin gamis ini bisa semuanya pakai. Ini mana mungkin pengalaman waktu itu pas diketawain sama banyak orang? Di videoin, Itu ada aku juga itu loh. ada Dinda, bahkan Dinda yang sempet yang agak kesel itu, cuman nggak apa-apa, kita jadi belajar kalau memang kalau bukan kita yang bikin ini jadi berani, ya siapa lagi gitu kan. Apalagi ini juga niatnya bagus, ini juga baju muslim, semoga juga makin melebar. Orang juga yang tadinya baju muslim cuma dipakai pas lebaran, mungkin orang udah lebih aware sama baju muslim pas kajian tiap Jumat harus ganti kayak gitu-gitu. Untuk lebaran kali ini Ray dan Indah nih, gimana persiapannya? Apa pulang kampung atau seperti apa di Jakarta aja? Seperti apa? Kita untuk lebaran tahun ini aku dan keluarga besarku datang ke kampungnya Ray. Jadi kita emang udah mempersiapkan dari jauh-jauh hari untuk beli tiket pesawat, untuk beli persiapan untuk lebaran di sana sih. Seru banget sih, Masya Allah, dan nggak sabar banget sih, apalagi kan ini juga pertama kali untuk Syaka ke kampung halaman Kabupaten. ayahnya Ke gitu. Bolaang Mongondo Timur. Gitu. Di sana seperti apa Ray? Tradisi lebaran. Gimana? Tradisi lebaran. Tradisi. Nah, kenapa aku ngajak istri, mertua, bahkan sampai keluarga besar di sini aku ajak karena di daerahku tuh di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur tuh ada keunikan. Jadi di Idul Fitri itu rame, tapi 10 hari setelah Idul Fitri lebih rame lagi, namanya Lebaran Ketupat. Jadi itu semua rumah wajib masak dan ngasih makanan gratis buat orang yang lewat. Jadi aku pengen mereka juga ngerasain, mungkin bertahun-tahun lebaran di kota kan pasti kurang berasa gimana ya. Jadi harus ke daerah, ke kampung biar suasana lebarannya makin hidup. Pulang kampung bawa bayi gimana sih? Pastinya mungkin nggak akan semudah kalau kita berdua aja ya, karena kan sekarang udah ada baby gitu kan. Mungkin kalau misalkan sebelum menikah atau misalkan belum punya anak, itu tuh kita masih bisa yang ikut-ikut bantu-bantu masak, ikut-ikut di dapur bareng sama orang tua kayak gitu-gitu kan. Kalau sekarang kan ya barengan sama baby juga, jadinya kayak ya ganti-gantian aja gitu, tapi ya dibawa seru. Dan Dibawa memang seru sih. justru ini adalah momennya gitu, dimana Syaka pertama kalinya datang ke kampung halaman suami gitu. Seribet apapun juga harus dinikmatin karena kan memang kondisinya seperti itu kan. Dan mungkin kalau misalnya kita ngeluh pas ribet, nanti ada saatnya kita bakal kangen waktu anak masih kecil ribetnya seperti Iya. apa. Jadi kita tipe yang menikmati banget ya. Yes, Ini mau dipakai pesawat atau darat, jalur darat? Pesawat. naik. Pesawat saya kalau kapal sampai 7 harian gitu. Dan aku nggak pernah juga sih jadi pakai pesawat. Insya Allah tanggal 26 kita kesana. Insya Allah tanggal 26. Setelah 2 tahun terhalang pandemi ya, Kak ya? Iya, jadi sebenarnya aku udah pernah ke sana sih waktu itu pas posisinya lagi hamil. Dan 7 udah bulan. lama, iya. 6 bulanan apa 4 bulan? 4 bulanan, 4 bulanan. Gitu. Bahkan kemarin sempat bercandain Dinda ya waktu kamu hamil kemarin kan sempat Iya, isi wah. setiap pulang Hamil. hamil gitu. Gitu sih. Menyiapkan THR juga nggak sih? Ya THR buat keluarga gimana? Buat keluarga. Ada juga THR, ada hadiah kayak gitu-gitu sih. Pokoknya seru-seruan aja. THR dan hadiah itu Penting, ya cukup penting ya, karena kan lebih ke seru-seruan ya aja sih sebenarnya, kayak ketemu sama anak-anak kecil di sana gitu. Jadi kayak apa ya, seru ya bikin. Seru, lebih ke momennya sih karena ini kan momen yang nggak sering kan. Jadi kita gimana caranya di Lebaran itu kita bikin seharmonis mungkin, sedamai mungkin, seasik mungkin. Apalagi kita alhamdulillah masih kumpul sama keluarga besar. Makna lebaran di tahun ini untuk Indah dan Ray seperti apa? Makna Lebaran buat kita bertiga sekarang ya, udah sama Syaka. Luar biasa pelajarannya, sangat sangat bikin kita menjadi sadar kalau kita tuh bukan siapa-siapa, masih banyak yang lebih hebat, masih banyak yang lebih jago, dan sadar tujuannya sebenarnya itu apa. Dan yang paling penting adalah makna Lebaran kali ini adalah dimana kita berdua masih bisa merasakan kumpul bersama Keluarga. keluargaku, keluarga Ray, keluarga kita berdua jadi satu di satu tempat gitu kan. Masya Allah sih, karena kan kita belum tentu bisa ya tahun-tahun berikutnya, entah mungkin abang atau kakak-kakak kita ada yang mudik ke kampung istrinya kayak gitu-gitu kan, jadi kita belum tahu. Nah inilah momen yang benar-benar kita nantikan karena dua-duanya Kumpul semua. kumpul semua gitu. Berapa hari di sana? 3 bulan?
cukup lama sih cukup kayaknya. lama sih, 2 mungkin mingguan 2 mungkin. mingguan kali ya. Soalnya kita cepet-cepet pulang karena kebetulan kan film kita mau tayang, film yang mempertemukan kita tuh Salah akhirnya satu. 2 tahun menunggu tayang di tanggal 19 Mei. Mei. Jadi cepet-cepet mau balik juga karena udah mau promo. Mulai dari Cinta sekarang promo Subuh. sih ya, Iya, Cinta gitu. Subuh. Menu lebaran sendiri biasanya menu favorit apa sih untuk kebutuhan? Opor ayam. Aku suka sekali opor ayam, terus pakai ati ayam, pakai kentang, kayak gitu-gitu, pakai pete. Kalau di Manado tuh bilangnya sambal goreng. Sambal Goreng, garo sate, macam-macam. Gitu. Tapi biasanya kalau kemeriahan lebaran untuk keluarga kalian berdua sama keluarga di sana seperti apa? Seru banget kalau untuk keluarga sana ya, karena kebetulan keluarga papa itu kan beragam ya, ada yang Chinese, ada yang non muslim juga. Jadi toleransi di sana tuh sangat baik banget. Aku dari kecil sampai besar di sana, setiap kalau misalnya ada perayaan lebaran pasti adik-adik papa semuanya kita rukun damai ngumpul di rumah. Bahkan kita selalu sering bergantian karena memang tujuan kita kan karena bersaudara, jadi toleransi kita harus lebih tinggi gitu. Ada tradisi sungkeman seperti apa? Tradisi sungkeman, Ya maaf Pak. maaf-maafan pasti ada ya. Cuma ya memang nanti untuk tahun ini, mulai dari tahun ini tuh aku sama Ray dan juga Syaka memang membiasakan mungkin bener-bener sungkeman di depan Syaka gitu Sakral ya. gitu. Sakralnya gitu sih pengennya. Karena kan kadang kalau misalnya maaf-maafan depan masjid doang atau depan rumah atau dalam rumah kadang kan cuman sekedar gitu doang kan, tapi Dan kalau Bayi juga kan nggak ngelihat, Syaka juga belum bisa lihat gitu kan, karena kan Syaka mungkin bisa jadi entah itu di rumah, entah itu ikutan sholat, kan kita belum tahu ya. Gitu. jadi dibikin lebih sakral aja. Tapi karena tadi kan mau menanggapi, ini kan kita udah boleh mudik, udah bisa bersilaturahmi, tapi kita nggak boleh makan sama minum nih, gimana mungkin menanggapinya? Justru itu nikmatnya ya. Ya justru itu nikmatnya, karena kita mungkin kalau misalnya sebelumnya kita mudiknya bukan pas momen-momen pas lagi puasa, biasanya pas sudah lebaran atau lebaran kedua gitu, ketiga, justru di sini tantangan gimana cara kita nahan emosinya, apalagi di bandara pasti rame kan. Iya, iya. Bawa bayi, udah harus siap apa yang bajunya apa? Harus siap kusut bajunya. Iya sih pusut lah kalau ada Siap baby basah. kan. Tapi kalau misalnya kan kita lebaran, tapi kita nggak pro kontra nih, pemerintah udah nganjurin boleh lebaran, tapi nggak boleh makan sama minum. Makan segala, tapi nggak boleh makan ngobrol minum. gitu. Oh yang dari pemerintah ya. Oh gimana ya, kita juga bingung ya. Makan minumnya maksudnya makan minum di tempat umum? Bareng-bareng sama keluarga gitu. Ngobrol kali, nggak boleh Ngobrol ngobrol. sama makan minum juga nggak Oh, boleh. kita juga baru. Oh iya ya, Baru yang kita tahu tahu kan aturannya. nggak boleh ngobrol ya. Ya sebenarnya agak susah sih ya kalau misalkan ngikutin kayak gitu. Cuma ya aku sih cuma bisa bilang ya tetap dijaga protokol kesehatan seperti masker, terus hand sanitizer, dan mungkin juga kalau bisa ya swab dulu sebelum kita datang gitu kan itu kan untuk kita pribadi kan, bukan untuk orang lain, tapi memang untuk kita, apalagi kan kita juga Punya ada bayi. kayak gitu sih. Udah harus lebih peka sama kayak gitu-gitu sih. Greeting lebaran, Greeting lebaran dong, greeting lebaran. Sama Syaka yuk. Greeting lebaran yuk. Bunga. Kasih bunga buat Bunda ya. Kasih Bunda. Terima kasih. Itu job deskku nak. Jadi boleh diajarin juga ya. Ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Aku Dinda Hal. Aku Rein Bayang dan ini Syaka. Bayang. Kita mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Lebaran kali ini menjadi hari kemenangan buat kita semua. Yeay. Semangat. terima kasih. Terima kasih banyak.